Jadilah pribadi yang unggul. Unggul itu cerdas, unggul itu pinter, unggul itu berwawasan, unggul itu bermanfaat, unggul itu menolong orang. Banyak orang pinter tapi tidak menguntungkan orang lain. Gak butuh kita generasi seperti itu. Banyak orang sarjana tapi tidak berbuat apa-apa. Kita tidak butuh sarjana seperti itu. Banyak orang kaya tapi tidak suka menolong. Tidak butuh kita orang kaya seperti itu. Yang kita butuhkan itu sensitif, komunikatif. Itulah yang kita butuhkan. Sensitif terhadap penderitaan orang lain, kemiskinan orang lain, ketidakadilan. Dan itu sangat kita butuhkan di Indonesia kondisi sekarang. Menegakkan keadilan itu berat tapi pahalanya besar. Menegakkan kebenaran itu berat, tantangannya berat tapi pahalanya besar. Kalau ada orang rajin baca Quran masih gelisah, something wrong, you know, ada yang salah. Kalau ada orang rajin baca Quran pikirannya masih gelisah, berarti ada yang salah. Karena Al-Quran mendatangkan ketenangan jiwa. Kedua, memberikan ilmu. Yang ketiga, memberikan penjelasan. Membaca, menghafal dan memahami isinya serta mengamalkannya dalam aspek kehidupan dan kelakuan. Ingat, dalam aspek kehidupan dan kelakuan. Akhlak kita tercermin orang muslim yang taat. Kenapa? Akhlaknya Al-Quran, akhlakul karimah, santun, lembut, bermanfaat, menguntungkan. Jadi berakhlak. Orang kalau melihat kita, Masya Allah, pantas ya dia orang pesantren. Pulang antum ke kampung antum, ke Medan, ke Pekanbaru, ke Jawa, pantas ya anak ibu itu, beliau memang orang pesantren ya, akhlaknya luar biasa. Terharu penduduk, lingkungan, tetangga melihat kita, anaknya sopan ya, Masya Allah, karena berakhlak. Orang belum tentu kagum sama kita kalau kita kaya raya, tapi kalau kita berakhlak, orang bilang kelihatan ya anak ibu itu orang pesantren, ngomongnya santun, kesehariannya tidak vulgar, kerjaannya positif. Yang satu, ajari mereka untuk bertauhid. Dasar pertama kita harus menjadi muslim yang benar, otomatis harus bertauhid yang benar, akidah yang lurus. Tauhid yang benar, akidah yang lurus akan mencerminkan akhlak yang mulia, akan melahirkan pribadi yang terampil, akan melahirkan sosok-sosok yang disenangi warga. Jika tauhid benar, akhlak mulia. Buka Ustadz Al-Quran terjemahan langsung, tugas antum. Al-Quran surat 2 133. Ada mic satu lagi. Ya, surat 2 133, anak-anak catat. Kemudian surat 31 ayat 13. Lain kali Bapak minta siapapun yang ceramah, siapapun yang isi kajian, biasakan mencatat, bawa pena dan kertas. Itu budaya Islam itu. Surah 2 Al-Baqarah 133. Langsung Ustaz terjemahan. Al-Baqarah ayat 133. Apakah kamu menjadi saksi saat mau akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Coba lihat itu, orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul ketika menjelang meninggal sakaratul maut, bukan bicara seperti orang Indonesia mau meninggal. Nah, rumah kontrakan mama di sana 4, ruko mama Tanah Abang 5. Tidak itu. Apakah kamu masih menyembah Allah setelah ayah meninggal? Itulah pertanyaan yang terbaik. Apakah kamu masih memuliakan Allah setelah ayah tiada? Apakah kamu masih sholat kalau ayah sudah tidak ada? Karena banyak orang taat bukan karena Allah, karena ibunya. Di rumah dia sholat tidak tinggal. Begitu kuliah di Jerman S2,
Kuliah di Perancis S3 sudah tidak sholat. Kenapa nggak sholat? Saya jauh dari mama. Karena saya sholat karena mama, bukan karena Allah. Karena tidak berakidah, tidak bertauhid. Kalau orang bertauhid, ada atau tidak ibuku, ada atau tidak ayahku, ada atau tidak ustadzku, aku sholat karena Allah, bukan karena mereka. Aku berbuat baik karena Allah, bukan karena mereka. Kalau saya dalam Islam itu tauhid nomor 1 ditanamkan, merasa disaksikan oleh Allah, dan Allah memang menyaksikan kita. Tanamkan di hati anak-anakku sekalian, Allah maha melihat dimanapun kita. Semut hitam di dalam batu hitam, di kegelapan malam, dilemparkan ke tengah lautan, Allah maha melihat. Apalagi antum segede ini, 100.000 kali lebih gede daripada semut. Sholatlah karena Allah, bukan karena ustadz, bukan karena guru, bukan karena ibu, bukan karena tetangga, bukan karena cari nama. Beribadahlah karena Allah, hidup kita tenang. Ya, insya kalau kalian sudah bisa berpikir seperti itu, aku beribadah ya Allah karenamu, bukan karena orang lain, pikiran kita pasti tenang, rezeki kita dimudahkan, hidup kita lapang. Orang-orang ikhlas itu hidupnya tenang, tidak terganggu dengan ucapan orang. Dia mau diperolok-olok masa bodoh, dia mau dipuji cuek, karena tujuan bukan pujian. Target hidup bukan pujian, tapi ketenangan. Ketenangan datang hanya dari Allah, bukan dari tetangga dan bukan dari sahabat. Tanamkan ke diri kalian, aku hidup karena Allah dan untuk mencari ridho Allah, otomatis mengikut hukum Allah. Sumber daya alam kita melimpah tapi kita susah. Laut kita luas tapi ikan kita mahal. Tanah kita subur tapi beras kita naik terus. Kenapa Allah tidak ridho? Karena negeri kita berhukum kepada hukum manusia. Betul? Itu masalahnya, Pak. Kalau kita berhukum kepada Allah, insya Allah kita akan dimuliakan negeri ini. Lihat Saudi Arabia itu, Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, Bahrain, sumber daya hanya minyak, tapi rakyatnya makmur. Kita semua ada. Lautan terluas di dunia, tanah paling subur di dunia, tapi ikan kita mahal. Negara Arab, banyak negara Arab yang tidak punya laut, ikannya terjangkau, makanan mereka bergizi, anak mereka S2 S3. Kenapa? Karena diberkahi. Kalian pribadi, calon pribadi unggul yang mempersiapkan diri. Kalian harus menguasai Indonesia, jadi pemimpin di Indonesia. Punya target minimal jadi menteri. Punya target, mudah-mudahan ini Ramadan Bapak doakan, ada di antara kalian ini mudah-mudahan jadi presiden, ada di antara kalian menjadi menteri. Tapi hanya 1-2 Bapak, jadilah menteri yang Islami, jadi presiden yang Islami, jadi pejabat negara yang Islami. Bapak sangat mengharap pesantren-pesantren kapilah ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Dan saya yakin itu bisa, insya Allah bisa, sepanjang niat untuk mencari ridho Allah, bukan mencari jabatan tapi mencari ridho Allah. Ya, doa-doa kami guru-gurumu, doa-doa kami ustadz, insya Allah kalian bisa. Mungkin ada 1 jadi menteri, 1 jadi gubernur, 1 jadi bupati. Buka ustadz surat 31 ayat 13, surat 31 ayat 13. Surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Dengar nak, ingatlah ketika Luqman berkata kepadanya. Luqman itu siapa? Bukan nabi dan bukan rasul, tapi namanya dimuliakan, dipatri Allah dalam Al-Quran. Betul kan Ustaz? Luqman bukan nabi kan? Luqman bukan rasul, tapi Masya Allah namanya dipatri, dimasukkan salah satu surah dalam Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada surat Munzir, belum ada. Yang ada Luqman.
Tidak ada kan? Masya Allah, dia betapa mulianya dia sampai dimasukkan dalam Al-Quran surah Luqman. Ketika dia memberi bacaan kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Puncak dari semua kezaliman adalah mempersekutukan Allah, syirik. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, dengan kelembutan dia menasihat anaknya, janganlah mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah kezaliman yang nyata. Puncak dari semua kezaliman adalah syirik. Ya, terus Ustaz. Berikutnya, Ustaz. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Coba lihat, kenapa harus kepada ibu bapa dulu, birrul walidain, kepada kedua bapak? Karena orang yang paling berjasa membesarkan kita, melahirkan kita, mengandung kita, membiayai kita, ibu dan ayah. 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahni, berat bertambah berat. 9 bulan lebih kita dalam kandungan ibu. Makanya melawan ibu dosa besar, nak. Saja pun dosa besar, karena berat bertambah berat. Kemanapun dia bawa kita ketika kita dalam kandungannya dulu, jangan lawan ibu, memuliakan dia, peluk dia, cium ketika bertemu dia. Saya hampir nggak sempat merasakan kasih sayang ibu dan ayah saya, karena mereka cepat meninggal dulu. Setiap saya melihat orang punya ibu, bapak selalu menangis. Mumpung mereka masih ada di tengah-tengah antum, peluklah mereka, bisikkan kepadanya, doakan. Doa seorang ibu itu Masya Allah, nak, doanya makbul insya Allah. Ketulusan doa seorang ibu mendoakan anak kandungnya. Setiap kalian bertemu, peluk dia, nak, doakan saya ya bu. Masya Allah. Siapa sih yang tidak punya ibu lagi? Siapa? Angkat tangan. Ada yang tidak punya ibu? Siapa? Ada. Berarti alhamdulillah masih punya ibu ya. Bapak orang tua dulu cepat meninggal, nggak sempat lama memeluk ibu dan ayah. Mereka pergi meninggalkan kami. Air mata keluar, tapi sudah takdir, harus kita terima. Itu yang terbaik dari Allah. Ya, terus Ustaz. Poin kedua, ajari keluarga untuk melaksanakan sholat, karena omong kosong Islam kalau tidak sholat. Perjalanan ke luar negeri semua agama punya. Hindu ke Sungai Gangga, Katolik ke Vatikan, Islam ke Mekah dan Madinah. Semua punya perjalanan suci. Zakat semua punya. Islam 2,5%, Yahudi 10%, Nasrani 10%, sama. Apa yang bedakan kita dengan mereka? As-shalah. Sedekah, mereka lebih besar sedekahnya Ustaz. Antum lihat di gereja itu, penuh kota amal, nyaris tidak temukan 20.000, 50.000. Yang ada rata-rata yang merah 100.000. Lihat kota amal di masjid kita, 80% 2.000. Minta surga tapi 2.000. Surga apa 2.000? Semua masjid yang saya pergoki, 80% kota amal Jumatan itu isinya 2.000. Gaji 10 juta, 2.000 masuk masjid, tapi doanya setengah jam minta surga. Surga apa 2.000? Kalian mau apa itu? Gaji besar, infak harus besar, sedekah besar. Gaji kecil, ya kecil nggak apa-apa. Betapa hinanya umat Islam seperti itu. Dia hinakan dirinya dalam agamanya. Dia nggak sadar bahwa rezeki itu dari Allah. Begitu nyumbang masjid aja 2.000. Mudah-mudahan anakku jangan melakukan itu. Nanti gaji kalian ada manajer, ada yang jadi direktur,
ada yang jadi menteri. Tunjukkan kalian bersedekah yang banyak, infak yang banyak, supaya kita mulia dunia akhirat insyaallah. Ya, insyaallah. Orang yang berinfak dan sedekah itu dimuliakan penduduk langit dan bumi, didoakan penduduk langit dan bumi, disenangi penduduk langit dan bumi. Kenapa? Karena kita menguntungkan orang lain. Sholat tahajud kita nggak tinggal, orang lain nggak untung kok. Kita ngaji 3 juz semalam, tetangga nggak untung kok. Kita sholat rawatib nggak tinggal, ipar kita nggak untung kok. Tapi kalau kita sedekah, infak, menguntungkan orang lain. Makanya ibadah yang paling disenangi Allah, disenangi malaikat, disenangi manusia, disenangi penduduk bumi, sedekah itu, karena menguntungkan orang lain. Coba lihat kalau kita pemurah, jadi omongan orang. Beliau itu masya Allah, setiap kita jalan-jalan dia traktir kita makan ya. Setiap kita keluar kota makan dia yang bayarin. Jadi omongan kita di dunia dan akhirat, syaratnya satu, ikhlas. Ya. Kedua, ajari keluarga untuk melaksanakan sholat. Surat 249. Sampaikan kepada anak kalian, istri kalian nanti insyaallah kalau udah nikah, jangan tinggal sholat ya nak. Sholat berjamaah bagi laki-laki ke masjid, perempuan di rumah ya nak sama bunda. Masjid rumah bukan tempat sholat laki-laki kecuali sholat sunnah. Ya, langsung. Surat 2 ayat 43. Al-Baqarah 43. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berdoa beserta orang yang berdoa. Coba lihat, aqimis shalah wa atuz zakat warka'u marrokin. Kenapa sampai digabung Allah begitu? Karena kecenderungan manusia banyak sholat tapi nggak berzakat. Kecenderungan manusia sholatnya nggak tinggal tapi mikir 2 kali kalau zakat. Karena sholat tidak merugikan hartanya, tidak menguras kantongnya, tidak mengambil uang dari dompetnya, tapi zakat mengurangi hartanya. Dia mikir 2 kali. Aqimis shalah wa atuz zakah, aqimis shalah wa atuz zakah, diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Karena manusia banyak budek. Sholatnya taat, zakatnya tinggal. Doanya panjang tapi pelit. Banyak ustaz seperti itu. Doanya panjang minta rezeki. Mintanya bukan minta lagi, limpahkan kepada hamba rezeki Allah, limpahkan kepada hamba kesehatan, limpahkan kepada hamba ini, limpahkan itu, limpahkan ini. Terminologi bahasa Indonesia limpahkan, meminta sesuatu lebih dari cukup. Itulah teori. Tapi giliran bersedekah, pilih dompet yang paling kecil 2000, orang ewu. Minta sorga, sorga apa orang ewu? Kelakuan manusia itu di Indonesia, kecuali saya, insyaallah. Iya, saya paling enak lihat orang masukkan uang ke masjid itu 2000 itu. Jadi anak-anak saya biasakan dari kecil itu, nak ini hari Jumat ya nak, busana yang bagus, yang bersih, yang rapi. Ini sarung nak, pakai ya nak. Ini infak kalian ke masjid. Lewat trombol masjid masukkan ya nak. Kami dari kecil dibiasakan sama orang tua kami. Ini ada uang bawa ke masjid ya nak. Diajari kami berinfak sejak kecil itu. Didorong kami bersedekah sejak kecil. Jadi saya masih ingat ayah saya kepala sekolah. Kalau kami jalan-jalan dengan ayah itu siapin banyak uang di kantongnya. Kalau ada orang peminta-minta, saya belum pernah pergoki ayah saya tidak memberi. Masya Allah, itulah contoh yang terbaik. Belum pernah saya pergoki ayah saya tidak memberi kepada orang yang meminta. Memang disiapkan di rumah uang itu, dibikin di kantong beliau. Dalam hati saya, contoh yang terbaik ya Allah dari ayahku. Dimanapun dia, asal ada orang meminta kasih. Ayah saya bukan orang kaya, ayah saya cuma kepala sekolah. Yang kaya itu hatinya, sangat pemurah. Masya Allah. Ini enggak pelitnya, subhanallah. Ya, masa bodoh. Sudah enggak membantu, menghina orang lagi. Minta-minta aja kerja lu katanya.
Minimal jangan menyakiti orang, Pak. Walaupun tidak bisa kita bantu, jangan menyakitinya. Ini sudah nggak bantu, menyakiti orang lagi. Jangan sakiti hati mereka. Mereka memang butuh dan mereka memang miskin. Ya. Kedua, Ustaz, surat 4103 Al-Imran, An-Nisa 4103. Ini nggak ada air ya. Udah kering tenggorokan saya ini. 4103. Ya. 103. An-Nisa ayat 103. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu sedang berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah terlaksana, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Artinya apa? Jangan jadikan sholat hanya iseng dan melepas kewajiban. Tentu tepat waktu, berjamaah, khusyuk, konsentrasi. Banyak orang sholat tapi tidak pernah dia temukan khusyuk. Banyak orang sholat tapi mengingat dunia. Poin berikutnya surat 245 Al-Baqarah ayat 45. Surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sempurna kecuali bagi orang yang khusyuk. Lihat, Allah akui memang sholat itu berat, kecuali bagi orang yang ikhlas. Banyak orang sholat tapi tidak tepat waktu. Zuhurnya tengah 3, asarnya tengah 5, maghribnya tengah 7, isanya jam 11. Sholat memang tapi jauh dari waktu. Sholat memang tapi jauh dari khusyuk. Sholat memang tapi melepas kewajiban. Ya, pastikan itu. Yang poin ketiga, memberi ancaman agar mereka tidak bermaksiat. Siapa itu? Kepada anak dan istri. Mengancam orang yang akan bermaksiat. Biasanya yang melakukan itu karena pengaruh teman, pengaruh lingkungan. Kemaksiatan biasa dilakukan di malam hari. Memang target apa yang dilakukan orang di luar? Cenderung orang yang terkena narkoba itu di malam hari. Dan 90% orang yang terkena narkoba itu karena merokok. Hanya 10% korban narkoba yang orang tidak merokok. Jadi rokok itu pintu gerbang narkoba sebenarnya. Saya ulangi, rokok itu pintu gerbang narkoba. Kalau antum tidak merokok, insya Allah lebih kecil kena risiko narkoba itu. Oleh sebab itu jangan merokok. Berteman dengan orang yang tidak merokok. Dekat dengan orang yang tidak merokok. Bergaul dengan lingkungan yang tidak merokok. Cuma celakanya ayah kandungnya merokok. Repotnya itu, Ustaz. Siapa ayahnya sini yang masih merokok? Angkat tangan. Ayah yang, ayo angkat tangan. Ayahnya masih merokok. 1, yang lain. Ayo jujur. 2, 3, 4, 5. Wah, masya Allah. Udah ditegur nggak ayah itu? Tegur nak, tapi santun. Ayah, jangan merokok ya. Nggak bagus bagi kesehatan, bagi paru-paru, jantung, dompet. Guru-guru mungkin masih ada yang merokokin. Ada nggak kira-kira? Di sini enggak, di luar barangkali. Ini kan bulan Ramadan dan depan saya lagi. Mana berani? Jujurlah, bapak-bapak yang masih merokok siapa sini? Berani jujur nggak? Kalau bisa berhentilah. Saya sendiri orang Batak aja lingkungan 99% merokok. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dari dulu saya tidak mengenal rokok itu. Iya, 99% sahabat saya itu merokok, Pak. SD, SMP, SMA, kuliah dulu. Apalagi kuliah, hampir 100% kawan saya semua merokok.
Tapi alhamdulillah saya tidak pernah memegang saja, saya nggak mau. Kembali ke pribadi kita itu. Ya, insya Allah kembali ke pribadi kita. Bisa nggak? Sungguh-sungguh berdoa kita kepada Allah supaya kita dilindungi dari dosa dan maksiat. Berdoa aja sungguh-sungguh, insya Allah. Baik, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan antum menjadi pejuang Islam yang istiqomah, pejuang Islam yang berkah, pejuang yang Islam kompak, pejuang Islam yang sampai mati memperjuangkan Islam. Insya Allah. Barakallahu fiik. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.